Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program Berkat Pagi memberkati kita pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan, saudara, yang terdapat dalam Imamat pasal yang ke-6. Imamat pasal yang ke-6, kita perhatikan dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Dari ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Nah, dalam ke-6 ayat ini, saudara, di sini sedang menceritakan di mana Tuhan Allah berfirman kepada Musa untuk memerintahkan Harun dan anak-anaknya mengenai hukum tentang korban bakaran pada saat itu. Dan ada hal yang menarik dalam firman Tuhan ini kepada Musa, di mana ada kata yang berulang-ulang Tuhan sampaikan, Tuhan nyatakan kepada Musa. Dan untuk mengetahuinya, mari kita mau baca bersama dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, judul perikop korban bakaran. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi, dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Imam haruslah mengenakan pakaian lainannya dan mengenakan celana linen untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. Ayat yang ke-12, saudara, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Ayat yang terakhir, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Saudara, dalam satu perikop ini kita akan menemukan 3 kali Allah menyatakan kata api di situ, saudara. Dan dalam ayat yang ke-9 dikatakan, dan api mezbah harus dipelihara untuk terus tetap menyala. Ayat yang ke-12 juga di sana dikatakan api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Dan di ayat yang terakhir dikatakan lagi, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Saudara, saat sebuah kata diulang berulang kali dalam satu perikop, bahkan sampai 3 kali, itu artinya ada makna penting yang Tuhan mau tekankan kepada kita. Ada hal yang mau terus Tuhan tekankan kepada kita. Api di sini berbicara tentang Roh Tuhan. Api di sini melambangkan tentang kehadiran Allah, saudara. Nah, Tuhan Allah mau saat korban bakaran dipersembahkan, maka api mezbah itu harus tetap menyala. Artinya saat korban bakaran dipersembahkan kepada Tuhan Allah mau hadiratnya, Roh Tuhan tetap menyala, tetap ada, dan jangan dibiarkan padam. Dalam perjanjian lama, saudara, seringkali Tuhan menyatakan dirinya dalam rupa api. Kalau kita kembali mengingat, saudara, saat Tuhan menampakkan dirinya pertama kali kepada Musa, Tuhan hadir dalam wujud nyala api yang keluar dari semak duri. Kemudian pada saat bangsa Israel di perjalanan di padang gurun, saudara, kita tahu bersama bahwasannya Tuhan menyertai mereka di siang hari dengan tiang api, maksud saya tiang awan, dan di malam hari dengan tiang api. Artinya Tuhan menyertai, ada kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel saat itu. Bahkan juga di perjanjian baru, saudara, kalau kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 2, di sana kita akan belajar hari Pentakosta. Dikatakan di sana tampaklah Roh Kudus turun, Roh Tuhan turun atas para rasul dalam wujud lidah-lidah seperti nyala api. Api, seperti yang sudah saya katakan tadi, api merupakan simbol kehadiran Allah. Api merupakan lambang dari Roh Tuhan itu sendiri. Saudara, sebagai orang-orang percaya, kita perlu yang namanya perkenanan Tuhan. Saat Tuhan berkenan atas hidup kita, saat Tuhan berkenan atas apa yang kita kerjakan, maka pasti Tuhan akan memberkati kita dan menjadikan apa yang kita kerjakan itu jadi berkat. Dan untuk kita berkenan di hadapan Tuhan, maka haruslah kita memiliki api Tuhan dalam diri kita. Kita harus memiliki Roh Tuhan dalam diri kita. Kita harus terus menghadirkan Tuhan. Bahkan tidak hanya sekedar menghadirkan saja, tapi firman Tuhan katakan harus menyala dan jangan dibiarkan padam, kata firman Tuhan, saudara. Dan ini bukanlah hal yang biasa, yang kita anggap hal yang biasa saja, tapi ini adalah hal yang penting yang harus terus kita tekankan dalam diri kita, bahwasannya kita perlu api
setiap saat dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena di mana api Tuhan menyala, di mana roh Tuhan ada di setiap kita, maka Tuhan pasti akan berkenan atas setiap apa yang kita kerjakan, saudara. Saat kita sedang memuji Tuhan, saat kita sedang menyembah Tuhan, kita pergi beribadah, saudara. Kita pergi bernyanyi, bersorak-sorak untuk Tuhan, tapi tidak ada api Tuhan dalam diri kita, maka roh kita, jiwa kita tidak akan terpuaskan, namun melainkan hanya kedagingan kita, jasmani kita saja yang akan merasa kelelahan, saudara. Karena apa? Tidak ada api Tuhan, tidak ada kehadiran Tuhan. Karena itu, saudara, penting sebagai orang-orang percaya, kita yang mengaku orang Kristen, menyembah Yesus Kristus, mari kita mau jaga api Tuhan, roh Tuhan terus menyala dan menyala, jangan kita biarkan padam. Agar apa, saudara? Agar kehadiran Tuhan Allah senantiasa memenuhi setiap kita. Dan dengan apa kita menjaga api Tuhan terus menyala dalam kehidupan kita, yakni dengan senantiasa menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Terus menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan setiap saat, setiap hari. Hanya itulah cara yang mutlak yang bisa kita lakukan agar api Tuhan, roh Tuhan senantiasa memenuhi kehidupan kita. Biarlah renungan pagi hari ini boleh sama-sama menjadi berkat buat kita, boleh sama-sama kita renungkan, saudara. Biarlah kita mau sama-sama, saudara, menghadirkan, menyalakan terus api Tuhan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Demikian firman Tuhan pagi hari ini, kiranya memberkati kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. Kami